Para kadang kinasiku sekalian, saya beri wawasan pengetahuan sekali lagi ya. Barangkali panjenengan lupa karena saya menginformasikannya di beberapa video, tidak di satu video saja. Dan anggap saja ini sebagai penggugah kesadaran yang lupa itu, bahwasanya Wahyu Pancagaib adalah sedulur papat kalima pancernya kita sendiri, bukan yang lain. Dengan adanya sedulur papat kalima pancer di dalam diri kita inilah kita bisa hidup di dalam kehidupan dunia ini. Bisa makan dan minum, bisa beol dan pipis, bisa tidur dan terjaga, bisa bekerja, bisa berpikir, bisa beragama, bisa berdoa, bisa beribadah, bisa berkepercayaan, bisa berkeyakinan, bisa berkeluarga, dan lain sebagainya. Sedulur papat kalima pancer ini adalah istilah penyebutan dari para leluhur Jawa kita pada mulanya. Istilah lain dari sedulur papat kalima pancer adalah empat anasir dan hidup, yaitu sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya air, sari-sarinya bumi, dan hidup. Yang dalam istilah dari leluhur Jawa kitanya disebut-sebut sebagai kawah, puser getih, ari-ari, lan urip. Juga disebut sebagai mutmainah, aluamah, amarah, supiah, dan ruh atau roh suci atau kudus dalam istilah spiritualnya. Atau juga disebut sebagai kawula lan Gusti dalam istilah keilmuannya. Pada awal kehidupan manusia atau di abad permulaan, sedulur papat kalima pancer ini disebut sebagai Adam, yang artinya asal dumadi anane manungsa atau asal kejadian adanya manusia. Pada zaman kadewatan atau zaman kedewaan, yaitu ketika dewa menjelma sebagai manusia yang turun ke bumi, sedulur papat kalima pancer ini disebut sebagai Wahyu Mahkota Rama. Pada zaman kenabian atau zaman kerasulan, yaitu ketika manusia dipilih sebagai utusan, sedulur papat kalima pancer ini disebut sebagai Wahyu Eka Buana. Pada zaman milenium atau zaman kemajuan alias zaman modern sekarang ini, yaitu ketika seluruh kehidupan disempurnakan, sedulur papat kalima pancer ini disebut sebagai Wahyu Pancagaib. Sedulur papat kalima pancer yang awalnya disebut sebagai Adam, lalu sebagai Wahyu Mahkota Rama, lalu sebagai Wahyu Eka Buana, yang kini disebut-sebut sebagai Wahyu Pancagaib ini terdiri dari 5 ruh atau roh terbaik milik Maha Suci Hidup yang diberikan kepada ciptaannya yang terbaik pula dibanding ciptaan-ciptaannya yang lain, yaitu manusia. Wahyu berarti pemberiannya, panca berarti 5, gaib berarti ruh atau roh. Wahyu Pancagaib berarti pemberiannya 5 ruh atau roh, yaitu 4 ruh atau roh tersebut sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi atau mutmainah, aluamah, amarah, dan supiah, atau kunci, paweling, mijil, dan singkir sebagai sedulur atau saudara atau kawulanya. Dan satu roh suci atau ruh
kudus tersebut hidup atau asmo sebagai pancer atau gustinya. Sedulur papat kalima pancer alias wahyu pancagaib ini memiliki sifat dan sikap sendiri-sendiri, asli bawaan dari Maha Suci Hidup. Sifat dan sikapnya yaitu mutmainah atau kunci. Sifat dan sikapnya adalah manembahing kawula Gusti. Aluama atau paweling, sifat dan sikapnya adalah manunggaling kawula Gusti. Hidup atau asmo, sifat dan sikapnya adalah leburing kawula Gusti. Amarah atau mijil, sifat dan sikapnya adalah sampurnaning kawula Gusti. Sedangkan supiah atau singkir, sifat dan sikapnya adalah sampurnaning pati lan urip. Arti maksudnya adalah pasrah kepada Maha Suci atau Tuhan, menerima keputusan Maha Suci, mempersilahkan kuasa Maha Suci, merasakan kenyataan Maha Suci, dan menebar cinta kasih sayang Maha Suci atau Tuhan atau Romo. Sifat dan sikap asli bawaan sedulur papat kalima pancer atau wahyu pancagaib inilah yang selama ini dikenal dengan sebutan sebagai iman. Dan saya menyebutnya sebagai wahyu pancalaku, yang artinya pemberian darinya. Panca artinya 5, laku artinya tujuan. Wahyu pancalaku atau iman artinya adalah pemberian Tuhan 5 tujuan, yaitu yang sudah saya uraikan tadi. Sedulur papat kalima pancer atau wahyu pancagaib ini belum manunggal, masih dalam sikon, belum menyatu. Mereka berlima masih simpang siur, punya kepentingan sendiri-sendiri. Dan kelimanya minta dibenarkan semua, karena mereka berlima masih belum bersatu. Padahal mereka berlima berasal dari satu dan awalnya bersatu, serta memiliki sifat dan sikap bawaan asli dari Maha Suci yang saling berkaitan, yang seharusnya satu rasa, satu perasaan, dan satu misi visi, yaitu Maha Suci Hidup. Nah, kemanunggalan atau penyatuan mereka berlima ini adalah pekerjaan kita, adalah tugas kita, adalah tanggung jawab kita. Agar supaya mereka berlima manunggal, menjadi satu kesatuan seperti pada awalnya, seperti pada mulanya. Agar supaya satu rasa, satu perasaan, dan satu misi visi, yaitu Maha Suci Hidup. Ini adalah tugas kita, tanggung jawab kita, dan pekerjaan kita yang diamanahi 5 ruh atau roh pemberiannya ini. Sedulur papat kalima pancer atau wahyu pancagaib ini, jikalau sudah manunggal, jikalau sudah menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan lagi seperti pada awal mulanya, disebut sebagai Gusti atau Romo atau kunci. Gusti artinya guru sejati, Romo artinya roh mono, kunci artinya kumpul nunggal suci. Bukan lagi dan tidak lagi disebut sebagai sedulur papat kalima pancer atau wahyu pancagaib. Sudah klik lo ya. Sekarang kita lanjut ke soal atau tentang asmo sejati yang selalu menjadi kontroversial
antar sesama Putra Romo. Tidak sedikit Putra Romo yang mencari dan mengejar asmo sejati. Bahkan yang disebut asmo sejati ini menjadi tujuan atau target utama. Ada yang bilang tanpa asmo sejati tidak bisa mijil. Ada yang bilang tanpa asmo sejati tidak bisa sempurna. Ada yang bilang tanpa asmo sejati tidak bisa itu, tidak bisa ini, dan bla 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 lainnya. Memang benar, asmo sejati adalah penting dan utama. Namun bukan berarti tidak bisa bla 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 semuanya itu jika tanpa asmo sejati. Asmo sejati adalah tenger atau tandanya hidup yang sudah tercerahkan. Tenger atau tandanya hidup yang sudah tercerahkan ini bergelar sebagai Gusti atau Romo atau kunci. Dan yang memberi tenger atau tanda ini adalah Maha Suci Hidup itu sendiri. Bukan Putra Romo, bukan kadang sepuh, bukan juga kadang yang hebat atau siapapun, melainkan Maha Suci Hidup itu sendiri. Jadi, jikalau Maha Suci Hidup belum memberi, siapapun tidak akan bisa menyabdakan asmo sejati kepada siapapun. Karena asmo sejati adalah wahyu, artinya pemberian dari Maha Suci Hidup. Ribuan sejarah telah mengajarkan kepada manusia hidup bahwa Maha Suci Hidup memberikan wahyunya kepada yang telah tercerahkan, bukan kepada yang masih butek, masih keruh, masih kotor. Tidak ada sejarahnya orang yang pikirannya kotor, hatinya kotor, syahwatnya kotor. Kotor dalam artian prasangka pikirannya selalu buruk, selalu negatif, selalu hatinya penuh dendam dan kebencian, syirik, dengki, hasut, fitnah, syahwatnya mengembara kian kemari, lalu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Tidak ada sejarahnya kan? Selagi pikiran, hati, syahwatnya masih amburadul, bagaimana mungkin wahyu bisa turun diberikan kepadanya? Coba saja direnungi, kira-kira begitu apa iya? Jadi, kelihatan banget modusnya. Kalau tentang asmo sejati ini, lewat SMS, lewat telepon, lewat WA, dititipkan melalui seseorang, atau asmo sejatinya salah, harus diganti, harus diasmo ulang, dan lain-lain sebagainya. Itu jelas tidak lucu sama sekali. Ketika Gusti atau Romo atau kunci sebagai Adam, tidak ada asmo sejati. Asmo sejati itu tidak ada. Yang ada hanya hidup. Ketika Gusti atau Romo atau kunci sebagai wahyu mahkota Rama, asmo sejati berjumlah sebanyak wayang kulit di dalam satu peti. Ketika Gusti atau Romo atau kunci sebagai wahyu mahkota Rama, asmo sejati berjumlah sebanyak wayang kulit di dalam satu peti. Ketika Gusti atau Romo atau kunci sebagai wahyu Eka Buana, asmo sejati sejumlah sebanyak
jumlahnya tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh kuat, tokoh-tokoh baik, tokoh-tokoh bijak, tokoh-tokoh benar, dan sejenisnya yang pernah ada di dunia ini. Ketika Gusti atau Romo atau kunci sebagai wahyu pancagaib, asmo sejati hanya berjumlah menjadi 4 saja. 2 untuk lelaki dan 2 untuk perempuan, yaitu Kontowarno dan Kontorupo untuk lelaki, Kantiwarni dan Kantirupi untuk wanita. Dan semuanya itu tidak bisa diminta, tidak bisa dikejar, dan tidak bisa dicari, karena dia adalah wahyu yang hanya akan turun atau diberikan pada wadahnya yang telah tercerahkan. Kalau wadahnya sudah tercerahkan, tanpa diminta, tanpa dikejar, dan tanpa dicari-cari pun, dia akan turun. Dan lagi, jika dia sudah turun, karena wadahnya sudah tercerahkan, tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Kemunculan asmo dewasa, yaitu Konto untuk lelaki dan Kanti untuk wanita ini, bukan untuk merubah atau menggantikan semua asmo sejati yang telah turun sebelumnya sebagai wahyu, karena semuanya turun sama-sama sebagai wahyu. Artinya sudah benar adanya, dan yang namanya benar itu bukan untuk dirubah, bukan untuk diotak-atik, melainkan untuk disempurnakan. Sebab karena itu, apapun asmo sejatinya, siapapun asmo sejatinya yang sudah disandang oleh Kadang Sepuh atau Putra Romo Tempo dulu sebelum wahyu pancagaib, ketika bertemu dengan saya, tidak saya rubah atau saya asmo ulang, tetap dengan asmonya tersebut. Lakunya yang saya rubah. Yang tadinya masih buruk sangka, yang tadinya masih senang sirik, iri, dengki, dendam, benci, hasut, fitnah, mengumbar syahwat kian kemari. Nah, ini yang saya rubah. Saya ajak mengarah ke wahyu pancalaku, yang merupakan sifat dan sikap aslinya wahyu pancagaib. Yang tadinya sedulur papat kalima pancernya atau wahyu pancagaibnya untuk klenik, untuk pesugihan, untuk ngejar harta karun, untuk penggandaan uang, dan lain-lain sebagainya. Ini yang saya rubah. Saya ajak mengarah hanya kepada Gusti atau Romo atau kunci, bukan asmo sejatinya yang telah tersabdakan sebagai wahyu yang saya rubah. Nah, sekarang saya mau tanya nih, dengan yang sudah saya informasikan barusan tadi, apa bisa saya jualan wahyu di internet? Apa bisa wong edan bagu minta bayaran ketika ngasmo? Apa mungkin salah asmonya sehingga harus diasmo ulang karena asmonya salah begitu? Apa layak dan pantas tentang asmo melalui SMS, melalui telepon, melalui WA, atau dititipkan melalui seseorang untuk disampaikan kepada yang bersangkutan? Kira-kira lucu apa tidak kalau asmo itu bayar sekian juta gitu?
Ah, ngono ya ngono ning mbok aja ngono ra. Gitu ya gitu. Tapi jangan gitu-gitu amat lah. Lawang amat saja tidak begitu. Coba panjenengan sampaikan pengetahuan pribadi panjenengan. Uraikan sejelas dan sedetail yang sudah saya informasikan di video ini. Bisa tidak? Jangan meniru bahasa kata-kata saya loh ya. Ciptakan sendiri, coba bisa tidak? Saya ingin tahu. Kalau panjenengan sudah sampai dan menyaksikan sendiri, pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Saya bisa memberi informasi sejelas dan sedetail ini karena saya sudah sampai, sudah menyaksikan sendiri, bukan katanya. Makanya saya bisa dan berani blak kotak apa adanya di internet lagi. Kalau saya belum sampai dan tidak menyaksikan sendiri, bagaimana mungkin saya bisa dan berani koar-koar sejelas ini di internet? Dan karena saya sudah sampai dan menyaksikan sendiri, saya tahu dengan jelas loh, mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang sesungguhnya, mana yang abal-abal, mana yang kulak jari adol ndean. Saya tahu betul dengan sangat jelas. Dengan itu, apa saya harus mencela, menghakimi, mempermalukan kadang saya sendiri? Kalau saya lakukan itu, berarti saya juga sama seperti yang saya cela, seperti yang saya hakimi, seperti yang saya permalukan. Makanya saya diam. Karena bagi saya, sesama putra Romo adalah kadang. Panjenengan ngerti dan paham apa itu kadang? Kalau panjenengan ngerti dan memahami apa itu kadang, jika ada putra Romo dicubit seseorang, pasti panjenengan ikut merasakan sakitnya. Jadi, sangatlah tidak mungkin sesama putra Romo bertengkar, saling sikut-sikutan, rebut benar untuk saling menyalahkan. Ini sangat tidak mungkin, tidakkah panjenengan sadari akan hal ini? Sudah. Saya sudah capek dengan semua itu. Saya katakan ini karena saya sudah tidak sesuatu lagi. Kemarin-kemarin saya masih sesuatu, sebab itu saya diam. Sekarang sudah tidak sesuatu lagi pada diri saya. Karena itu, sebab itu saya tidak diam. Tapi tidak diamnya saya bukan sesuatu lagi. Percaya itu hak panjenengan, tidak percaya itu pun hak panjenengan. Yang pasti dari dulu sampai kapanpun becek ketitik ala ketara. Siapa menanam akan memanen. Bener ketenger sing kalah bakal seleh. Itu hukum pasti. Untuk para kadang kinasihku sekalian yang sedang belajar bersama saya, yang belum asmo, jangan ragu dan jangan takut. Jika pikiran, hati, dan syahwat panjenengan terjaga kebersihannya, panjenengan akan tetap sampai pada kesempurnaan hidup dan mati hingga 7 keturunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Untuk menghindari kontroversial tentang asmo dan wong edan bagu, ini saya beritahu laku murni menuju asmo sejatinya panjenengan sendiri. Dengan ini, panjenengan akan bisa mengetahui asmo sejatinya panjenengan sendiri. Dan bisa nglungguhake asmo sejatinya panjenengan. Dan para kadang lain yang belum asmo. Tanpa bantuan dari putra Romo siapapun dan putra Romo dari manapun, termasuk saya sendiri, wong edan bagu. Edan tenan. Jadi 100%
100% kalau sudah mengerti, kalau sudah memahami apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, tidak perlu menemui wong edan bagu. Cukup simak videonya di YouTube sempurna hingga 7 turunan. Sebab karena bukan cuma ilmu pengertian dan bukan cuma ilmu pemahaman, serta bukan hanya ilmu pengetahuannya saja yang saya informasikan secara terbuka tanpa tedeng aling-aling, tapi juga cara dan teknik, bahkan untuk soal asmo, untuk tentang asmo juga saya informasikan secara terbuka, blak kotak, tanpa tedeng aling-aling. Tenan. Caranya sebagai berikut. Ini adalah tata cara nglungguhake asmo sejati. Langkah pertama, lakukan patrap samadhi mijil sowan. Mulai dari palungguh pambuka, kunci, paweling, dan mijil sowan. Selesai mijil sowan, lalu berfirman, Romo nitih pirso asmo Romo nitih pirso asmo sejati ningsun. Saya ulangi. Langkah pertama, lakukan patrap samadhi mijil sowan. Mulai dari palungguh pambuka, kunci, paweling, dan mijil sowan. Selesai mijil sowan, lalu berfirman, Romo nitih pirso asmo sejati ningsun. Lalu dilanjut dengan samadhi. Setelah mengetahui asmo sejatinya sendiri, ketika bersamadhi, jangan lupa ucapkan matur nuwun atau terima kasih. Kemudian lakukan palungguh panutup dengan menggunakan asmo sejati yang sudah diperoleh tadi. Terus ulang dan ulangi lagi palungguh panutupnya hingga benar-benar terasa lungguh, terasa tenang, terasa enak, nyaman, plong, bin, tentram. Dan nanti atau besoknya asmo sejati tersebut sudah bisa digunakan setiap kali patrap samadhi dan selesai. Untuk yang sudah punya asmo, agar supaya bisa membantu kadang lain yang belum asmo, karena mungkin kan tidak semua Putra Romo memiliki Android. Artinya tidak semua Putra Romo yang masih baru mengetahui YouTube saya. Jadi belum tentu dia mengetahui apa yang saya informasikan ini. Nah, untuk membantu Putra Romo atau kadang yang belum tahu, yang belum asmo, caranya seperti ini. Misal contoh, yang mau dilungguhkan asmo sejatinya bernama si A. Langkah awal, si A disuruh patrap kunci dan membaca kunci 7 kali. Terus lanjut ke patrap paweling dan membaca paweling 3 kali. Membaca kuncinya dan membaca pawelingnya harus menggunakan suara, jika perlu yang kenceng suaranya. Tujuannya agar supaya jika ada bacaan yang kurang tepat bisa diketahui dan ditepatkan. Langkah kedua, selagi si A sedang patrap, kita lakukan samadhi sembari berfirman, Romo, arso nitih pirso asmo sejatine putra paduka ingkang asma raga si A.
Atau bisa juga menggunakan bahasa Indonesia seperti ini. Romo hendak mengetahui asmo sejatinya kadang yang bernama Raga si A. Lalu bersamadilah. Rasakan dengan kesadaran yang sadar sikonnya. Nanti panjenengan akan mengetahui asmo sejatinya si A tersebut. Kalau sudah tahu asmo sejatinya si A itu konto warno atau konto rupo jika dia lelaki, dan kanti warni atau kanti rupi jika dia wanita, pending dulu semedinya hingga si A selesai patrap. Langkah ketiga, setelah selesai kunci dan paweling, si A disuruh diam dalam sikon santai dan rileks. Sarankan agar supaya bisa santai, sesantai mungkin. Jangan sampai ada tekanan atau ganjalan, masalah dalam hatinya. Kemudian, asmo sejati yang sudah diketahui ketika samadhi tadi disabdakan. Seperti ini sabdanya. Asmo sejati konto. Kalau asmo sejatinya konto lo ya. Kalau asmo sejatinya kanti siapa gitu ya, berarti yang disebut adalah asmo sejati kanti. Sekarang saya akan beri contoh. Ande asmo sejatinya adalah konto warno. Sabdanya seperti ini. Asmo sejati konto warno saking ayunan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Sun sabdaake manjing nunggal dadi siji kelawan jabang bayi ingkang asma Raga si A kanthi teguh rahayu slamet. Atau bisa juga menggunakan bahasa Indonesia seperti ini. Asmo sejati kontowarno dari pangkuan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono aku sabdakan masuk menyatu menjadi satu kesatuan dengan jabang bayi yang bernama Raga si A kanthi teguh rahayu slamet. Langkah keempat, setelah asmo sejatinya disabdakan lungguh, lalu si A dituntun patrap mijil mbekso. Mijil mbeksonya seperti ini. Asmo sejatinya langsung digunakan, disebut seperti ini contohnya. Tadi kan asmo sejatinya kontowarno, nah disebut. Kontowarno jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karso. Arso mbekso, mbeksonira raga pribadi. Lalu biarkan si A mengalami proses mbekso hingga beberapa waktu lamanya. Langkah kelima, setelah proses mbekso terjadi untuk beberapa waktu lamanya, kemudian si A dituntun patrap palungguh panutup dengan menggunakan asmo sejatinya yang sudah dilungguhkan tadi hingga 3 kali berturut-turut dan selesai. Dengan video tentang asmo sejati yang saya informasikan secara blak kotak tanpa tedeng aling-aling ini, tidak ada lagi yang menuduh saya jualan wahyu di internet dan meminta bayaran ketika nglungguhake asmo. Dan semoga saja yang seaslinya sedang jualan wahyu di internet atau tidak di internet dan meminta bayaran ketika nglungguhake asmo, dengan kemunculan video saya ini bisa rela legowo dan tidak merasa saya rugikan. Karena tidak ada lagi putra Romo yang minta diasmo oleh dia. Sebab putra Romonya bisa mendapatkan asmo sejatinya sendiri. Jadi tidak ada istilah kadang sepuh
yang besar merasa besar kepalanya karena sudah nglungguhake asma sejatinya putra lain, karena semua putronya sudah bisa mendapatkan asma sejatinya sendiri, sudah bisa mengetahui asma sejatinya sendiri, sudah bisa mengetahui asma sejatinya sendiri, dan bisa nglungguhake asma sejatinya sendiri. Jadi jualan wahyunya, jadi minta bayaran untuk asmonya sudah nggak bisa lagi. Sebab karena jika sampai tidak rela dan merasa saya rugikan karena Putra Romo bisa mendapatkan asma sejatinya sendiri-sendiri tanpa bantuan Putra Romo lain, kemungkinan bulinya tambah parah loh. Tenan. Namun saya sudah siap dengan segala risikonya. Karena apapun yang saya informasikan dalam video tentang asma sejati ini tidak berdasarkan sesuatu apapun. Bukan sesuatu dan tidak sesuatu pada diri saya. Duh Gusti ingkang Maha Suci, pencipta dan penguasa alam semesta seisinya, Bapak Ibu dari segala ilmu pengetahuan, asal usul nenek moyang semua makhluk, sungguh murka paduka yang hamba harap kalau penguraian kitab Purwakala warisan leluhur kami ini yang hamba terjemahkan dalam bahasa merdeka tanpa tedeng aling-aling tidak sesuai dan tidak tepat dengan yang aslinya. Ini saya lakukan demi cinta kasih sayangku kepadamu dan seluruh makhlukmu, supaya tidak ada lagi kecurangan dan kebohongan terkait tentangmu. Dengan ini saya telah menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Maafkanlah saya jika apa yang telah saya sampaikan kepada orang-orang yang saya cintai, kepada orang-orang yang saya kasihi, kepada orang-orang yang saya sayangi, tidak membuat orang-orang yang saya cintai, saya kasihi, dan saya sayangi segera sadar dan menyadari akan kebenaran-Mu. Ampunilah orang-orang yang saya cintai, yang saya kasihi dan saya sayangi, dan bukakanlah pintu hati mereka, dan terangilah dengan rahmat-Mu, agar tidak ada lagi kegelapan dan kesesatan di hati orang-orang yang saya cintai, yang saya kasihi, dan yang saya sayangi. Damai di pikiran, damai di hati, damai di syahwat, damai di dunia, damai di akhirat, damai selalu tentram. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, rahayu, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala. Amanggih yuwana pinayungan mring ingkang Maha Suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan.